Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore yang menonton video. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Anis Ramadhani dari Pendidikan Fisika angkatan 23 dari kelas A1 semester 5. Nah, di sini saya sebagai pemenuhan dari tugas kolokium. Jadi materi yang saya pilih yaitu mengenai hukum fluida statis. Nah, fluida statis ini sendiri memiliki lima materi pecahan atau besaran materi yang lainnya, yaitu yang pertama ada mengenai tekanan hidrostatis. Yang kedua adalah gaya hukum Pascal. Dan yang ketiga adalah hukum Archimedes. Viskositas dan juga kapilaritas. Namun pada pertemuan ini, maksud saya pada video ini saya hanya akan mengambil 3 materi besar ini saja. Nah, adapun tujuan dari kelas ini adalah yang pertama, peserta didik mampu untuk membedakan fakta-fakta yang ada dalam fluida statis ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep dari fluida statis, yaitu yang dimana tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan juga hukum Archimedes. Nah, yang ketiga adalah peserta didik dapat menggunakan rumus-rumus ataupun besaran-besaran dari ketiga materi ini dengan benar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah peserta didik dapat memecahkan masalah dari ketiga materi ini dengan secara sistematis. Nah, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dari tekanan ataupun dari massa jenis dan tekanan. Nah, untuk videonya sendiri nanti udah nanti dipotong. Nah, kita masuk pada massa jenis dan juga tekanan. Nah, di sini mungkin peserta didik masih belum mengerti apa itu massa jenis dan juga tekanan. Maka akan saya jelaskan secara lebih lengkap. Kita masuk kepada materi kita dengan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita masuk pada bagian apa itu fluida statis. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa zat sendiri itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Nah, untuk bisa dikategorikan dalam fluida statis itu terdapat kriteria tertentu, yaitu yang pertama, zat tersebut dapat mengalir ataupun cair. Jadi, dalam ketiga jenis zat tersebut tadi, yang termasuk ke dalam fluida merupakan zat cair dan juga zat gas, di mana mereka dapat mengalir atau berubah bentuk. Sedangkan zat padat itu tidak dapat kita kategorikan sebagai fluida ini, karena zat padat itu sendiri sangat konstan dan juga mempertahankan ketetapan bentuk dari zat mereka itu sendiri, seperti misalnya besi. Jadi besi ataupun objek-objek lainnya itu tidak bisa kita masukkan dalam kategori fluida karena mereka mempertahankan ketetapan bentuk mereka sendiri dan mereka tidak dapat mengalir seperti zat cair ataupun zat gas. Nah, di sini kita ketahui juga ada statis. Nah, untuk statis itu sendiri berarti suatu zat tersebut berada dalam suatu wadah. Zat cair ini berada dalam suatu wadah. Jadi, zat cair ini tidak walaupun ia bisa mengalir, tetapi dalam wadah tersebut ia diam. Berbeda dengan fluida dinamis. Nah, untuk fluida dinamis itu sendiri berbeda dengan fluida statis. Nah, yang tidak akan masuk ke dalam pembahasan ini. Jadi di sini kita hanya akan membahas fluida statis. Nah, berdasarkan penjelasan tadi,
dapat kita simpulkan bahwa fluidostatis merupakan suatu zat ya, cair yang dapat mengalir tetapi dalam suatu wadah dan diam. Nah, untuk kategorinya sendiri itu seperti zat cair dan juga zat gas. Nah, di dalam fluidostatis ini sendiri ataupun dalam konsep fluidostatis ini sendiri terdapat dua tetapan dasar, yaitu yang pertama adalah massa jenis dan tekanan. Nah, kedua hal ini termasuk ke dalam konsep dasar dari fluidostatis. Nah, untuk massa jenis sendiri itu merupakan ukuran kepadatan atau kerapatan suatu zat. Nah, itu baik seperti contohnya air, seperti oli gitu atau minyak bensin, itu mereka memiliki kerapatan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, untuk definisinya sendiri, massa jenis merupakan perbandingan antara massa suatu benda dengan volume yang ditempatinya. Nah, untuk simbolnya kita dapat tulis bahwa massa jenis kita simbolkan dengan rho. Nah, rho itu tadi kalau kita sistematiskan berdasarkan definisi yang merupakan perbandingan antara massa suatu benda dengan volume yang ditempatinya, berarti kita tulis di sini massa per volume. Nah, untuk kita tahu di sini bahwa apabila massanya semakin besar, maka rho yang akan diperoleh adalah semakin besar juga. Namun apabila volumenya besar, maka rho akan menjadi kecil. Itu artinya volume ini berbanding terbalik dengan massa jenis ini sendiri. Nah, untuk satuannya kita dapat tulis bahwa rho merupakan massa jenis zat yang dalam satuannya adalah kg per meter kubik. Sedangkan massa M, massa zat dalam bentuk kg. Dan volume wadah yang ditempatinya. Berarti volume dari zat cair itu sendiri ya, jangan misalnya dalam suatu wadah ataupun dalam gelas itu memiliki volume total 30 meter kubik gitu, terlalu besar ya. 30 cm kubik misalnya. Nah, apabila zat cairnya hanya memenuhi 20 cm kubik, maka kita tulis itu 20 cm. Jadi jangan sampai salah, ini merupakan volume dari zat cairnya itu sendiri yang menempati wadah. Nah, untuk satuannya itu sudah pasti meter kubik. Nah, dari sini kita udah tahu massa jenis dari suatu zat. Nah, semakin rapat susunan partikel dalam suatu zat, maka semakin besar dapat kita simpulkan nih, semakin rapat susunan partikel dalam suatu zat, maka akan semakin besar juga massa jenisnya. Dan apabila semakin renggan susunan partikelnya, maka akan semakin kecil massa jenisnya. Jadi ini merupakan suatu kerapatan dari zat cair yang ada gitu. Nah, kemudian untuk massa jenis itu sendiri memiliki zat cair relatif dan juga baik. Nah, untuk massa jenis ini sendiri itu kita dapat dipengaruhi oleh dua hal. Maksud saya oleh satu hal, yaitu gravitasi. Nah, ini biasanya kita sebut dengan kerapatan berat suatu zat. Kerapatan berat. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai kata berat, berarti di sini sudah ada kata gravitasi. Nah, kita masukkan nih rumusnya PG. Berarti rho G, rho berat. Nah, berarti dengan rumus yang sama masih tadi. Massa, cuman ini kita kalikan dengan gravitasi karena di sini gravitasi mempengaruhi dari massa jenis itu. Ya, makanya kita sebut sebagai kerapatan berat suatu zat.
masih sama per volume. Nah, kita dapat definisikan bahwa kerapatan berat adalah berat per satuan volume atau dapat dituliskan seperti ini tadi. Nah, kita tahu sendiri kan kalau rumus berat itu sama dengan M dikali gravitasi, massa dikali gravitasi. Nah, untuk satuannya itu di sini yang baru hanya gravitasi, berarti meter per second kuadrat. Nah, selain kerapatan berat masih ada kerapatan relatif. Kerapatan relatif. Nah, apa sih kerapatan relatif? Untuk kerapatan relatif ini merupakan perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis air dengan volume yang sama. Nah, misalnya gini, dalam sebuah wadah, ini ada air, terus di sini ada benda. Nah, benda ini sendiri memiliki, kita tulis PB, rho B, massa jenis benda. Nah, untuk massa jenis benda ini berbeda dengan massa jenis air. Kita tulis fluida ini ya, rho fluida berarti berbeda massa jenis air. Nah, kita tahu kan kalau mereka memiliki massa jenis yang berbeda. Maka dalam mencari massa jenis relatif itu tadi kita sebut bahwa perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis air dengan volume yang sama. Berarti di sini kita dapat tuliskan bahwa rho relatif sama dengan rho benda, rho B aja ya, kita tulis rho benda per rho fluida. Nah, ini merupakan massa jenis ataupun kerapatan relatif. Itu merupakan selisih ataupun hasil perbandingan antara rho keduanya dengan volume yang sama. Nah, ini syaratnya volumenya harus sama ya. Volumenya itu sama. Volume benda dengan volume fluida itu sama. Baik, untuk massa jenis sudah. Kita lanjut ke tekanan. Nah, apa sih tekanan itu? Kita bayangkan misalnya dalam suatu wadah. Nih ya. Dalam suatu wadah. Itu memiliki zat cair ataupun ya zat cair, dan kemudian di sini kita zat padat, di sini kita berikan sebuah tekanan atau gaya P atau F lah ya, yang sebanding lurus dengan F. Nah, maka apa yang kita sebut dengan tekanan? Jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja gaya, ini F, ini nih, Newton, yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dan dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Jadi, ini nih kan kita gaya. Kita kasih ke dalam zat ini. Ini zat, entah itu zat elastis, zat padat, ataupun zat cair. Jadi kita memberi gaya pada permukaannya. Nah, di sini kan ada volume ya. Di sini ada volume. Berarti volume. Di sini ada luas. Nih. Kalau kita tuliskan di sini itu ada luas. Ini A misalnya. Luas dari benda, atau kita Baiklah, kita lanjut ke bagian tekanan. Nah, apa sih tekanan? Mungkin di sini mau saya jelaskan kalau misalnya dalam suatu benda, ini kita sebutkanlah benda kotak. Ini entah zat cair, zat padat, elastis, ataupun gas.
itu semuanya dapat mengalami sebuah gaya tekanan. Nah, kalau misalnya misalnya kita berikan suatu tekanan, entah tekanan gaya misalnya, ke permukaan dari kotak ini, maka dia akan kita katakan memiliki sebuah fenomena yang yaitu tekanan. Nah, kalau kita definisikan, berarti tekanan itu sendiri sebagai gaya yang bekerja tegak lurus, ini gaya, ini tegak lurus pada suatu bidang yang dan Baiklah, kita lanjut ke bagian tekanan. Nah, apa sih tekanan itu? Tekanan merupakan sebuah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dan kemudian dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Nah, berarti kalau kita gambarkan ya, ini misal sebuah kotak. Jadi tekanan itu dapat berlaku pada ke seluruh jenis zat yang ada di kehidupan kita, zat padat, cair, elastis, maupun tekanan. Nah, kalau misalnya saya gambarkan ini ada suatu bidang, kemudian kita berikan sebuah gaya yang tegak lurus pada satuan luasnya. Nah, ini gaya, ini luas. Apa yang dapat kita simpulkan? Berarti suatu bidang ini mengalami sebuah gaya, bukan? Menerima sebuah gaya dari atas yang menekannya. Nah, itulah tekanan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tekanan merupakan gaya yang bekerja secara tegak lurus pada setiap satuan luas permukaan. Atau kita dapat sebut juga bahwa tekanan merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dan dibagi dengan luasnya. Berarti kalau kita tuliskan secara sistematis di sini kita simbolkan tekanan adalah P, maka gaya per luas bidang. Berarti semakin besar gaya yang kita berikan pada suatu permukaan bidang, maka akan semakin besar pula tekanan yang dialami oleh bidang. Namun apabila semakin besar luas permukaannya ataupun luas bidangnya dan semakin kecil tekanan yang kita berikan, maka tekanan yang akan dialami oleh bidang tersebut akan semakin kecil pula. Nah, untuk keterangan-keterangan dari ini kita bisa tulis bahwa P sama dengan tekanan yang dialami dengan satuan Pascal atau PA, atau kita dapat juga tuliskan dengan Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian F itu merupakan gaya yang kita berikan pada suatu bidang, itu kita tuliskan dalam satuan Newton. Dan terakhir adalah luas bidang. Luas bidang berarti satuannya adalah meter kuadrat. Nah, itu merupakan tekanan. Nah, kita masuk pada tekanan hidrostatis. Setelah kita ngebahas mengenai massa jenis, mengenai tekanan yang merupakan dasar dari materi yang akan kita bahas, yang pertama kita akan masuk pada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis atau biasanya disingkat dengan pH. Nah, apa sih tekanan hidrostatis ini sendiri? Nah, tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair baik pada dinding maupun dasar wadah. Nah, kita tadi sepakati bahwa hidrostatis ini merupakan zat cair yang berada dalam wadah. Berarti tekanan hidrostatis ini sendiri memiliki kategori yang pertama,
zat cair. Yang kedua, mengalami tekanan atau mengalami gaya, mengalami atau menerima gaya. Dan yang ketiga itu, zat cair harus berada dalam suatu wadah. Berada dalam suatu wadah dan diam. Nah, apabila tidak memenuhi 3 kategori ini, maka itu dia tidak bisa dikatakan sebagai tekanan hidrostatis. Nah, kita kalau misalnya kita gambarkan tekanan hidrostatis ini dalam suatu wadah, ini kan kita sudah sepakati bahwa yang mengalami tekanan hidrostatika itu merupakan zat cair yang berada dalam suatu wadah. Berarti kita gambarkan di sini ada wadah. Nah, di sini ada zat fluidanya. Kita tulis fluida lah ya di sini. Nah, di sini kita dapat kalau misalnya ada gaya yang memengaruhi dalam fluida ini. Berarti ini kita simbolkan dengan F. Nah, di sini kita tahu bahwa ini merupakan permukaan fluida, permukaan fluida. Terus di sini kita dapat ketahui bahwa terdapat ketinggian. Nah, di sini ada ketinggian bukan? Nih, ketinggian dari fluida itu sendiri. Nah, kita katakan dari permukaan itu merupakan ketinggian H0-nya ataupun titik acuannya. Berarti ketinggian 0-nya berarti dari permukaan fluida. Nah, di sini kan kita berarti memiliki beberapa besaran-besaran, yaitu yang pertama gaya, terus yang kedua ada fluida. Berarti fluida itu kita masukkan ke massa jenis kerapatan. Ya, berarti kita rho. Sini yang mempengaruhi rho fluida. Terus selain itu terdapat ketinggian yang juga mempengaruhi. Yang ketiga tuh ketinggian H. Dan yang keempat, kita dapat melihat bahwa benda ini tidak tertutup. Berarti ada gaya lain yang mempengaruhi, yaitu gaya berat. Berat dari air, yaitu kita masukkan gravitasi atau gaya weight ya. Nah, dari sini kita tahu kan berarti ada 5 besaran yang mempengaruhi. Atau juga, nah lupa, masih ada satu yaitu luas. Luas ataupun volume dari fluida ini sendiri. Berarti ada volume. Nah, ada 6 besaran yang mempengaruhi dari suatu fluida dalam sebuah cairan. Lanjut tadi bahwa misalnya ini dari permukaan tingginya merupakan misalnya 20 cm. 20 cm. Nah, untuk dari permukaan ke B itu 40 cm. Berarti di sini kita tahu kan bahwa ketinggian ataupun kedalaman dari kedua tempat ini berbeda. Jadi, kita simpulkan tekanan pada titik A lebih kecil daripada tekanan pada titik B. Kita lanjut. Nah, misalnya ini ada dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa semakin dalam atau semakin tinggi fluida, maka tekanan yang akan diperoleh, yang dirasakan akan semakin besar. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa ini merupakan tekanan hidrostatis. pH ya, nih pH. Tekanannya itu mengenai tekanan hidrostatis. Berbeda dengan tekanan biasa. Kalau tekanan hidrostatis ini hanya pada suatu fluida dalam suatu wadah yang tidak bergerak atau diam. Kalau tekanan biasa itu berarti dapat berlaku pada semua zat, tidak memandang zat.
Nah, lanjut. Kita masuk ke persoalan miskonsepsi. Nah, ini kalau misalnya kita dihadapkan suatu benda, ini misalnya ini, nah ini kan kayak gini, terus ini kayak gini dasarnya, dan ini kayak gini. Terus ini ketinggiannya sama atau kedalaman fluida ini kita anggap full ya, untuk fluida dalam wadah ini kita anggap full, berarti ini pada ketinggian yang sama, hanya sama. H1, H2 sama dengan H3. 1, 2, ini 3. Nah, apakah tekanan pada setiap wadah itu berbeda? Tekanan yang dirasakan? Jawabannya itu tidak. Jadi, tekanan pH 1 sama dengan pH 2 sama dengan pH 3. Karena kita tahu tadi bahwa tekanan hidrostatis itu sama dengan rho F dikali ketinggian dikali dengan gravitasi. Ini kan berarti kita tahu bahwa yang mempengaruhi hanya ketinggian dari fluida tersebut ataupun kedalaman dari fluida tersebut. Jadi tidak ada perbedaan dari gaya yang diperoleh. Kita umpamakan ini gaya yang diberikan ke 3 wadah ini sama ya, ini harus sama gayanya. Maka tekanan pada ketiga wadah ini akan sama tanpa ada perbedaan. Jadi bentuk wadah ataupun bentuk alas dari suatu wadah itu tidak mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita mengenai hukum pokok hidrostatistika. Nih. Hukum pokok hidrostatistika. Nah, mungkin merasa kayak sama dengan materi sebelumnya, tapi di sini ada sedikit perbedaan dari hukum ini sendiri. Oke, tadi kan kita ketahui bahwa ada tekanan hidrostatistika di mana bentuk wadah ataupun luasan wadah tidak memiliki pengaruh, tetapi dipengaruhi oleh kedalaman dari fluida itu sendiri dan juga gaya yang diberikan pada fluida. Nah, pada hukum pokok ini sendiri kita tahu kan bahwa rumus dari tekanan itu sendiri merupakan rho dikali G dikali H, itu ketinggian ya. Ini kita masih menggunakan hidrostatika. Hal ini kan menunjukkan bahwa titik-titik yang berada pada kedalaman yang sama itu mengalami tekanan hidrostatik yang sama pula. Nah, fenomena ini biasa kita sebut dengan hukum pokok hidrostatistika, di mana ini sendiri itu berbunyi bahwa tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam suatu jenis zat cair yang bersama, maka tekanannya adalah sama. Nah, kalau misalnya ini contohnya ini ya, kita kasih gambar. Hampir sama dengan yang konsepsi tadi, tapi ini di dasar. Kita taruh di dasar. Pokoknya di ketinggian kedalaman yang sama. Ini kan ibarat katanya di sini penuh ya, fluida, ini fluida, tetapi tekanannya akan tetap sama. Karena ini diukur dari ketinggian ini. Ini sudah menjadi ukuran ketinggiannya. Jadi pada titik A, titik B, dan titik C itu memiliki besar tekanan yang sama. Nah, ini kalau misalnya kita buat dalam hukum pokok hidrostatistika itu kan kita biasa digunakan untuk menemukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa U. Nah, misalnya pada zat cair yang sudah kita ketahui ya massa jenisnya, misalnya air. Nih, kita tulis pipa U. Ini sebagai contoh lagi. Nah, ini ada 2 massa ya. Nah, ini ada 2 cairan. Nah, ini misalnya cairan minyak, ini air. Ini kan titiknya sama ya. Berarti tekanan di tekanan ini P-nya sama. PM sama dengan P
air. Tapi massa jenisnya itu ketinggiannya berbeda, hanya berbeda. Ini ketinggiannya juga berbeda. Nah, kita bisa simpulkan di sini itu merupakan titik potong dari keduanya, yang dimana dapat menentukan pada titik ini tekanannya itu sama, dan di sini kita tulis untuk ketinggiannya itu sama ya, sama antara keduanya itu sama. Nah, di sini kita peroleh bahwa rho air itu yang berbeda nih ya. Rho air itu berbanding dengan rho minyak. Nah, di sini kan berarti kan ada beberapa perbedaannya, yaitu jenisnya dan juga ketinggiannya. Berarti di sini kita tulis ini H2, misalnya ini H1, ini sama ya, ini sama. Jadi kita tulis bahwa di sini tekanan kita ambil tadi titik potongnya bahwa tekanannya sama. Berarti P minyak sama dengan tekanan P air. Nah, di sini tadi ada rumusnya, kita tadi dapat bahwa rumusnya rho minyak dikali gravitasi dikali ketinggian. Ini tadi kita tulis 1, berarti ketinggian 1 sama dengan rho air dikali gravitasi dikali ketinggian 2. Nah, kita perlu sepakati dulu bahwa tekanan di sini itu berbeda dengan tekanan di area minyak ini berbeda dengan di tekanan air, karena keduanya memiliki massa jenis yang berbeda, kerapatan yang berbeda, dan ketinggiannya yang berbeda. Jadi P minyak tidak sama dengan P air. Di bagian ini ya, kita simpulkan aja itu sebagai P aksen. P aksen ya. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa ketinggian ataupun gravitasinya bahwa gravitasi itu sama, maka kita dapat coret. Maka rumusnya untuk mencari rho ataupun massa jenisnya itu dikali H1 sama dengan rho air kali H2. Nah, rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari massa jenis dari kedua jenis cairan ini sendiri. Ini kan cairannya berbeda ya. Jadi hukum pokok hidrostatistika itu dapat kita gunakan untuk mencari rho suatu zat yang berbeda dalam suatu wadah ataupun pipa yang sama. Dengan ketentuan ini tadi sebagai titik potong di mana tekanan mereka sama di titik ini. Oke. Baiklah, kita lanjut ke hukum Pascal. Nah, kita masuk ke hukum Pascal. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai hukum pokok hidrostatistika ya. Nah, di situ kita punya sebuah bejana dengan dua lubang atau dua permukaan atau berhubungan gitu ya. Nah, untuk di hukum Pascal ini sendiri merupakan sebuah prinsip di mana ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal dari Prancis. Itu ia menyatakan bahwa dalam hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama yang besar. Nah, jadi hukum Pascal ini berlaku untuk sebuah bejana yang tertutup. Nah, untuk prinsipnya sendiri ini hukum Pascal memiliki prinsip bahwa dengan memberikan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang lebih besar. Jadi hukum Pascal itu hanya akan berlaku untuk bejana yang berhubungan atau tidak bocor. Nah, untuk penerapannya sendiri itu seperti dongkrak. Jadi kita tulis lah ya tadi bejana yang berhubungan. Di sini ada bejana. Nah, di sini kita peroleh kan ya ada permukaan. Nah, ini ada dasar. Ini tadi kita mengatakan bahwa
sebuah gaya yang diberikan, maka akan menghantarkan ataupun tekanan pada setiap titik itu akan sama. Atau tekanannya itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi misalnya nih kita memberikan tekanan atau gaya ke penampang yang satu, ini kita tulis A1 lah ya, ini A2. Nah, di sini maka selanjutnya akan diberikan sebuah tekanan, akan menghasilkan tekanan ke bawah. Di sini maka tekanan pada titik ini, di sini, titik ini itu akan sama karena di sini tertutup sistemnya. Ini dasarnya. Nah, jadi dalam hukum Pascal ini kita punya besaran, kita punya rumus. Apabila kita tuliskan dalam rumus itu merupakan, tadi kan kita punya rumus dasar ya, P sama dengan gaya per ini. Jadi di sini kan kita punya dua permukaan dan juga dua luas, dan di sini yang diberi gaya hanya salah satu penampang. Jadi di sini kita tuliskan bahwa P pada penampang 1, kita tulis P1 aja lah ya, dengan P2 itu sama dengan gaya 1 per A1 sama dengan gaya yang diberikan di A2 per A2. Maka dapat kita ketahui bahwa kan tadi tekanan diteruskan ke segala arah, segala titik, berarti tekanan dari FA itu akan sama dengan tekanan yang diperoleh ke FA2. Jadi maka dapat kita simpulkan bahwa P1 itu tadi adalah sama dengan P2. Nah, untuk penerapannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat lihat pada dongkrak ban mobil. Dongkrak mobil ya, dimana penampangnya memiliki dua penampang, yang kecil dan juga yang besar. Tadi kan kita udah bahas bahwa prinsipnya apabila diberikan gaya pada penampang yang kecil maka akan menghasilkan gaya yang besar pada penampang yang besar. Kenapa seperti itu? Nah, karena dalam penampang yang kecil ini kita bisa memberikan gaya yang lebih kecil, ataupun dengan gaya yang kecil itu dapat mengangkat penampang yang besar. Sedangkan untuk yang penampang besar ini kita perlu energi ekstra untuk memberikan gayanya. Nah, itu maka akan lebih efektif. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kan tadi kita tulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti kalau kita tuliskan secara kita kalikan silang, berarti F1 dikali A2 sama dengan A1 dikali F2. Nah, ini merupakan rumus dari hukum Pascal. Oke, semuanya mungkin itu hukum Pascal. Dari hukum Pascal ini sendiri dalam penerapannya itu kita dapat ambil dari dongkrak tadi ya, dimana misalnya ini kan dongkrak ada penampang yang luas, ini yang kecil, tetapi dengan penampang yang kecil ini dapat mengangkat penampang yang luas ini sehingga dapat mengangkat mobil. Jadi gaya kecil dari penampang satu ini dapat memberikan gaya yang besar atau menghasilkan gaya yang besar pada penampang yang besar. Jadi F1 ini tidak sama dengan F2. Atau F1 itu lebih kecil daripada F2 yang dihasilkan. Nah, lanjut kita ke hukum Archimedes. Jadi apa sih? Lanjut ke hukum Archimedes. Nah, apa sih hukum Archimedes ini? Ya, jadi hukum Archimedes itu mempelajari tentang gaya ke atas yang dialami oleh benda apabila berada dalam fluida. Jadi kita tahu bahwa benda ini berada dalam sebuah fluida. Tadi kan kita sepakat bahwa fluida statis itu berada dalam sebuah wadah dan diam. Nah, berarti di sini kita dapat imajinasikan bahwa ada sebuah benda yang berada dalam fluida yang berada dalam wadah seperti ini.
Nah, ini objek ya, ini objek misalnya. Berarti di sini ada gaya ke atas yang mempengaruhi atau gaya ke atas yang memberikan, dan itu kita simbolkan sebagai Fa. Jadi di sini hukum Archimedes itu mempelajari hubungan antara gaya ke atas dengan gaya berat dari benda tersebut. Nah, kenapa dikatakan gaya berat? Karena benda-benda yang dimasukkan pada fluida itu akan seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Berarti kita simbolkan lah ya, kalau benda yang berada di luar fluida itu disimbolkan dengan weight benda udara di udara itu lebih besar daripada weight benda saat di air. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa hukum Archimedes ini membahas mengenai gaya angkat yang dialami oleh suatu benda yang berada dalam sebuah wadah berisikan fluida cair, dan di situ kita peroleh bahwa berat benda di udara itu lebih besar daripada berat air. Seperti contohnya kalau misalnya kita timbang batu pada saat di luar air, itu akan lebih berat daripada saat batu tersebut dicelupkan ke dalam air. Nah, berarti di sini kita tuliskan bahwa weight air itu sama dengan, kita dapat simpulkan lah bahwa berat air itu berat di dalam air itu sama dengan berat udara dikurangi dengan gaya apung. Ini. Untuk satuan-satuannya itu sendiri semuanya Newton. Ini Newton, ini Newton, dan ini Newton. Nah, untuk besarnya gaya tekan ke atas kita dapat tentukan dengan gaya tekanan hidrostatik yang sudah kita bahas tadi. Jadi untuk gaya angkat udara itu sendiri kita peroleh bahwa Fa sama dengan rho dikali gravitasi dikali volume fluida. Oke? Volume benda yang tercelup. Nih, ini gaya angkat Archimedes. Kalau ini massa jenis, kalau ini gravitasi, dan ini volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Jadi gaya total kita dapat tuliskan gaya totalnya itu sama dengan rho dikali G dikali volume itu sama dengan massa dikali gravitasi. Di sini kita kan tahu Fa. Fa itu berarti kan gaya apung ya, berarti massa kali gravitasi. Nah, dalam hukum Archimedes ini sendiri kita dikemukakan oleh sebuah ilmuwan yang bernama Archimedes pada tahun 287 sampai 222 sebelum Masehi. Jadi adapun bunyinya itu sendiri, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berarti berat A gaya atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Itu berarti kan misalnya dalam suatu wadah ini penuh, terus kita masukkan sebuah objek benda, itu akan ada air yang tumpah. Itu merupakan fluida yang dipindahkan. Nah, fluida yang dipindahkan. Berarti fluida yang dipindahkan itu sama dengan gaya ke atas, gaya apung Fa. Nah, terus kemudian apabila kita turunkan rumusnya sendiri itu dapat kita tuliskan seperti ini. Fa sama dengan W Bf, berarti Fa sama dengan weight benda dipindahkan. Itu M dikali G kan, seperti yang kita tahu sama dengan weight. Jadi Fa itu sama dengan massa benda yang fluidanya dikali dengan gravitasi. Nah, kemudian Fa-nya sendiri sama dengan massa tadi kita bisa uraikan dengan volume dalam benda dalam fluida dikali gravitasi.
Dengan demikian kita dapat bahwa satuannya kan tadi FA Newton ya. Berarti ini tadi rho-nya massa kg per meter kubik dikali massa kubik dikali dengan meter per second kuadrat. Nah, di sini kita bisa coret-coret aja. Di sini habis berarti tinggal N itu sama dengan meter per second kuadrat. Berarti kita tuliskan N sama dengan N. Berarti di situ benar ya bahwa gaya apung ke atas itu sama dengan gaya berat fluida yang dipindahkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa FA sama dengan W fluida yang dipindahkan. Fluida W berarti kan FA M berarti FA dikali rho fluida dikali dengan volume benda yang di dalam fluida. Ingat ya, volume benda yang berada dalam fluida dikali dengan gravitasi. Ini rumus untuk mencari gaya angkat ke atas. Nah, kita juga dapat rumus bahwa gaya udara ataupun gaya keangkat itu sama dengan W udara. Berarti gaya apung kita tulis juga bisa kita tulis A sama dengan W udara dikurang dengan W fluida dan benda. Ini kalau memang sudah diketahui salah duanya, berarti kita bisa langsung menggunakan cara yang ini. Baik, kita lanjut. Dalam hukum Archimedes itu memiliki tiga keadaan, yaitu tenggelam, mengapung, dan melayang. Nah, untuk yang pertama, ini satu ya, tenggelam lah. Kita ambil yang tenggelam dulu. Itu berarti kalau kita gambarkan itu seperti ini. Ini fluida, bendanya tenggelam, berada di dasar. Jadi dia tenggelam. Mau kita tambah lagi volume di bawah ini, dia akan tetap tenggelam di bawahnya. Berarti itu benda mengalami tenggelam atau yaitu berada pada posisi tenggelam. Nah, kemudian kalau kita uraikan itu berarti kan gaya apungnya itu lebih kecil daripada gaya berat benda, ya bukan? Karena di sini kan ini kan berat benda ya, W benda, dan ke atas tuh berat F apung. Nah, atau kita tulis juga bahwa W benda itu lebih besar daripada F A. Nah, gimana sih kita menurunkannya? Berarti kan dengan MB dikali gravitasi lebih besar. Ini kita pakai yang ini. Susah lah ya. Kita hapus yang ini, kita pakai persamaan yang ini di mana WB lebih besar daripada FA. Berarti MB dikali gravitasi ini dikali tadi kita ambil rumus mengapung itu rho fluida dikali volume benda dalam fluida dikali gravitasi. Nah, ini ada dua, kita langsung coret aja. Berarti di sini tinggal massa benda lebih besar daripada rho fluida dikali volume benda dalam fluida. Nih, volume. Untuk volume, kalau ditenggelam berarti keseluruhan benda ini volume. 100% volume dari benda yang tenggelam. Oke, dapat dimengerti kan? Berarti di sini FB. Nah, di sini kan massa. Tadi kita bisa uraikan di mana massa jenis benda dikali dengan volume benda. Berarti lebih besar daripada volume fluida massa jenis fluida per FBF. Nah, berarti kita langsung coret aja di mana volume benda dalam air dan fluida itu kan sama, tadi kan udah dikatakan bahwa 100% volume benda itu berada dalam air. Jadi langsung coret aja karena sama. Jadi rho benda itu lebih besar dari rho fluida. Jadi yang menjadi tolak ukur kenapa dia bisa tenggelam itu dikarenakan oleh rho benda yang lebih besar daripada rho air. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian terapung.
Nih, terapung berarti dia berada di posisi yang diam, bukan? Kalau terapung dia diam. Nih, kalau digambarkan tuh seperti ini. Ini objek. Ini ada yang masuk. Ini terapung berarti ada yang keluar. Maksudnya ada yang di atas permukaan, ada yang di dalam air. Dan itu tergantung, boleh juga misalnya 3:4 ataupun 1:2 yang berada di air dan juga di udara, itu tergantung. Yang penting dia masih mengapung ataupun ada yang masih di luar permukaan. Nah, di sini kita dapat bahwa dia diam, berarti dalam hukum Newton itu sigma F sama dengan 0 dong, iya kan? Berarti kita dapat simpulkan bahwa gaya apung tuh tadi kita gunakan FA sama dengan weight benda. Kita uraikan seperti tadi, rho F dikali volume benda dalam air dikali gravitasi sama dengan rho B kali volume benda dikali gravitasi. Nih. Ini kita tidak bisa langsung menyoret yang volume karena kita tahu bahwa volume dari benda ini sendiri itu tidak 100% masuk ke dalam air. Jadi kita hanya menggunakan volume benda yang berada dalam air saja. Nah, jadi kita dapat uraikan nih, volume kita cari dengan mengalihkan luas dengan ketinggian benda dalam air. Nah, rho B sama dengan dikali A dikali HB juga. Berarti di sini kita dapat mencoret A karena keduanya sama kecuali ketinggian. Ketinggian itu tidak bisa kita coret. Berarti PF dikali H benda dalam air sama dengan rho B dikali ketinggian benda. Nah, ini rumus yang kita gunakan pada posisi benda terapung. Kita lanjut ke bagian melayang. Nih, kita melayang. Nah, untuk melayang kalau kita gambarkan itu seperti ini. Apabila sudah 100% dari benda itu masuk ke dalam air, tidak ada yang terapung lagi di atas, itu dikatakan melayang. Di sini juga melayang selama dia tidak menyentuh dasar atau tidak berada di dasar, diam di dasar. Nah, ini berada pada titik diam, kesetimbangan. Dia kan diam. Kita gunakan rumus ketentuan hukum Newton tadi, hukum 1 Newton. Jadi W sama dengan sigma FB sama dengan 0 kan, berarti FA sama dengan WB. Kita langsung masukkan aja FB F Frida dikali gravitasi sama dengan rho benda dikali F benda kali G. Ini sama, kita langsung coret. Karena FBF-nya sama dengan FB, tercelup seluruhnya, berarti kita bisa langsung coret saja. Nah, berarti kan PF sama dengan rho benda. Frida sama dengan rho Frida. Nah, itu untuk rumus yang melayang. Oke, mungkin sekian dari penjelasan hukum Frida statis. Jadi di sini terdapat perbedaan bahwa untuk yang tenggelam itu rho fluidanya itu lebih kecil daripada rho dari benda. Sedangkan untuk yang melayang itu rho fluidanya itu sama dengan rho benda. Dan untuk yang tenggelam berarti V dikali HBF sama dengan rho B dikali H benda. Itu perbedaan dari ketiganya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.